Ya, Shalom teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ariel Ezra Fenli. Bisa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 24 tahun. Ya, masih kuliah. Hari ini Ariel mau sharing tentang hidup mengikut Yesus itu seperti apa sih? Kan mungkin banyak orang salah kaprah ya, salah pengertian. Mungkin karena mungkin karena saya, mungkin karena pensiar firman, pendeta-pendeta dan lain sebagainya yang kamu harus pelayanan, kamu harus berbuah dan lain sebagainya, yang membuat kalian salah berpikir, salah mengerti bahwa hidup dalam Kristus, hidup mengikut Yesus itu kita harus melakukan sesuatu. Satu-satunya hal yang kita harus lakukan saat mengikut Yesus itu adalah percaya. Hanya percaya aja. Percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita di kayu salib, dan kita sudah diselamatkan sama Tuhan, sama Yesus, dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Kan ada ayatnya itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan selama kita melakukan itu, selama kita benar-benar percaya bahwa di dalam diri kita, somewhere in the deeper self of our life, di dalam lubuk kita yang paling dalam, ada secerca atau sedikit aja kepercayaan bahwa Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya Tuhan. Kamu mengikut Yesus. Yang lainnya itu Tuhan bekerja dalam diri kita, yang berbuah, yang melayani sesama, yang mengampuni sesama, melakukan perintah Tuhan dan lain sebagainya. Itu semua pekerjaan Tuhan. Itu semua pekerjaan Roh Kudus. Bukan sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Enggak bisa. Karena kembali lagi, kita ini masih di tubuh daging. Kita masih belum menerima tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu apa? Jadi gini, waktu kita masih di dalam dunia, kita masih hidup nih, masih belum mokat, masih belum lockout, belum meninggal, belum game over, kita masih dalam tubuh daging. Dimana seperti ada ayatnya, roh memang penurut, tapi daging memberontak. Ya, itulah yang yang ada setiap hari. Tubuh kemuliaan itu apa? Tubuh yang kita terima setelah kita meninggal. Dimana tidak ada lagi namanya dosa dan lain sebagainya. Kenapa? Kenapa di surga nggak ada dosa dan lain sebagainya? Dan karena nggak ada kedagingan di sana. Semua suci, semua mulia, semua sudah dikudus, semua itu kudus. Kenapa di dunia masih ada dosa? Karena ada kedagingan. Ada perebutan, ada pertentangan antara daging dan roh. Daging dan roh kita sebagai pengikut Yesus setiap hari itu selalu bertentangan. Karena seperti ayat tadi, roh memang penurut, tapi daging memberontak. Menurut kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Daging memberontak kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Mau melakukan dosa, mau nonton pornografi, mau membunuh, mau apa, tidak mau memaafkan orang lain dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.
Saat kita melakukan itu, apakah kita bahagia? Apakah atau kita itu merasa sedih dan lain sebagainya? Kalau merasa bahagia, ya itu jadi baik. Berarti belum mengikut Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya gini loh. Hubungan mengikut Yesus itu bukan sesuatu yang susah. Bukan sesuatu yang rumit. Just as simple as kayak kamu pacaran. Apa yang kamu lakukan saat suka sama orang? Cari tahu kan? Oh, dia ini sukanya makan apa ya? Oh, dia ini orangnya kayak gimana ya? Gimana ya caranya deketin dia? Apa yang kita lakukan setiap hari? Memikirkan tentang dia kan? Mencoba berusaha untuk mendekat kepadanya, membangun relationship, membuat si doi kenal dan tahu bahwa oh, aku ini ada loh, kasih perhatian dan lain sebagainya. Ya sama. Kehidupan orang Kristen atau Katolik atau pengikut Yesus adalah membangun hubungan dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Inti dari yang disampaikan oleh pendeta-pendeta itu, intinya apa? Kenapa kita saat teduh? Kenapa kita berdoa? Kenapa kita bergantung sama Tuhan? Tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kan kepada Tuhan. Untuk mengenalkan. Karena perintah agung dari Tuhan, selain dua hukum kasih, jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Kalaupun itu bukan perintah Tuhan, anggapannya itu gini loh. Saat aku menemukan sesuatu hal yang baik, ya, suatu hal yang benar. Aku tahu, aku punya teman. Dia ini dekat sekali sama aku, bahkan lebih dari keluarga. Kalau aku tahu hidupnya dia nggak benar, dia melakukan hal yang salah, misal melakukan kriminal lah, biar gampang. Mau melakukan kriminal, misal mau ngerampok. Apakah aku akan membiarkannya? Enggak kan? Kenapa? Karena aku mencintai dia, aku mengasihi dia. Makanya aku nasihati. Sama. Tujuan dari kita menyampaikan firman Tuhan itu karena kita mengasihi kalian. Bukan karena kita benci. Justru karena kita mengasihi kalian, kita memberitakan firman. Jadi hidup Kristen itu hidup sebagai seorang Katolik atau seorang Kristen yang benar ya. Atau gampang aja pengikut Yesus loh. Karena aku percaya Tuhan datang itu bukan membawa agama, membawa keselamatan. Tidak ada di Alkitab. Oh ikutlah Katolik, oh ikutlah Kristen. Tidak ada. Tuhan mengajarkan bahwa kita harus mengikut kepadanya. Kita harus tahu kebenaran. Bahwa kita itu salah gitu loh. Satu-satunya jalan kebenaran, satu-satunya kalau mau ke surga itu cuma dengan dia. Tujuannya, aku percaya tujuannya Yesus datang ke dunia itu cuma itu. Makanya dia menebus dosa, mengampuni kita karena mengasihi kita dan lain sebagainya, bukan membawa agama. Jadi kembali lagi, ciri-ciri orang yang benar-benar mengikut Tuhan itu adalah ya dia percaya bahwa satu-satunya jalan ke surga, ke kehidupan benar-benar hidup setelah kematian, itu adalah Tuhan Yesus. Sisanya ya Tuhan yang menguatkan,
Tuhan yang membimbing, Tuhan yang mengajari. Sejak detik kita bertobat, pasti dalam hati itu ada suara, yaitu Roh Kudus yang membimbing. Bahkan kita belum kenal Tuhan aja, waktu kita anak pun sudah ada suara itu Roh Kudus. Rasa bersalah dan lain sebagainya. Cuman itu hati nurani. Sejak kita menerima Tuhan, itu akan menjadi audible. Entah itu dari ayat, entah itu dari khotbah, entah itu waktu kamu mimpi atau apapun. Tapi yang pastinya itu bukan dari diri sendiri. Tuhan yang mengajari, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang membimbing. Secara logika aja ya. Kalau memang itu sesuatu yang kita lakukan sendiri, apa yang terjadi kepada orang-orang yang kriminal? Apa yang terjadi kepada preman-preman? Adel tahu satu pendeta di luar, patuh semua. Dan memang dia gangster, pernah bunuh orang. Apa yang terjadi kepada mereka? Di Indonesia juga ada namanya pendeta Agus. Dia menghidupi 200 anak. Tanpa tanpa gereja, tanpa donasi. Cuman dengan bantuan dari Tuhan. Apa yang terjadi kepada mereka? Kalau itu sesuatu yang mereka lakukan sendiri, aku nggak yakin bisa. Jadi itu bukan sesuatu yang kita lakukan, guys. Itu adalah berkat dari Tuhan, kasih dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan. Selama kita mengasihi Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Saat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita pasti bisa melakukannya. Sama aja lah, seperti kembali lagi topik kita pacaran. Saat kita benar-benar mengasihi pasangan kita akan melakukan apa aja kan. Bahkan orang yang tidak beragama atau tidak bermoral akan melakukan kriminal untuk menyenangkan pasangannya. Intinya apa? Ya intinya ya apa caranya pasanganku ini bahagia, merasa dikasihi. Sama, cuman bedanya Tuhan tidak butuh kasih kita. Tuhan tidak butuh. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dia Tuhan segala Tuhan. Kita mengasihi dia atau kita tidak mengasihi dia tidak akan menambahkan sesuatu dari apa yang dia punya. Karena dia punya segalanya. Cuman dia akan sedih kalau kita tidak mengasihi dia. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Sama seperti kita lah. Kita suka sama orang, tapi orangnya nggak suka sama kita. Apakah kita sedih? Ya iya dong. Kita sakit hati. Kita merasa, oh kok gitu ya, dan lain sebagainya. Sama. Jadi hidup sebagai pengikut Yesus itu as simple as kayak kamu pacaran gitu. Kayak kamu mengejar cewek atau cowok, itu ya apa? Apa yang kamu lakukan? Ya sama. Cuman bedanya ini tidak kasat mata gitu aja. Tapi sebenarnya di sana hubungannya itu sama. Bahkan lebih luar biasa. Kenapa? Karena lawannya sudah mengasihi kita. Tinggal kita mengasihi dia apa enggak. Anggapannya itu kayak kamu disukai sama orang, kamu mengasihi dia apa enggak. As simple as that. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih atas sikap-Mu Bapa pada hari ini. Kami bisa mendengarkan firman-Mu Bapa, kami bisa berkumpul di sini mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati segala apapun yang kami lakukan pada hari ini Bapa. Setelah ini biarlah dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami Bapa. Biarlah kemanapun kami pergi, kami dapat memberitakan Injil-Mu Bapa. Ajari kami Bapa untuk melakukan
firman-Mu, untuk menturuti semua perintah-perintah-Mu, berbuah, melayani, dan lain sebagainya. Ajari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya berdoa. Amin. Thank you semua. God bless you. Bye-bye.